Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai orasi yang saya janji tidak lebih dari 5 menit, saya tidak tahu sebenarnya ini disebut orasi atau apa, tapi karena ini adalah ide dadakan, jadi 5 menit sebelum acara ini dimulai, saya datang ke Adli, saya bilang, Adli, saya ingin bercerita. Yang saya rasa ini penting, karena saya tahu malam ini ada 1.000 orang di ruangan ini, ada 500 kamera menatap kita semua. Ini disiarkan ke seluruh dunia. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk bercerita dan ini menjadi malam pengingat untuk kita semua. Mungkin ada yang bertanya siapa saya? Ya, saya sebut saja saya adalah sahabat teman-teman di Aceh yang sejak tahun 2000 belasan tahun yang lalu deh, 2007 gitu ya, saya sudah bolak-balik ke Aceh, menyaksikan teman-teman di Aceh terus tumbuh dan mengembangkan Aceh di tengah keterbatasan menjadi atau disulap menjadi sebuah kekuatan oleh teman-teman kita bernama Jamaluddin Pona, oleh Adli Jikri, Rizky Mubarak dan Akbar Rafsanjani yang saat ini sedang ada di Amerika Serikat. Mereka adalah teman-teman yang dengan berdarah-darah membangun Aceh yang sampai saat ini kita saksikan bersama. Tapi malam ini saya tidak akan berbicara tentang kehebatan dan bagaimana kerja mereka yang luar biasa. Tapi malam hari ini saya ingin mengingatkan bahwa hari ini adalah 700 hari genosida berlangsung di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina masih terus dibunuh secara brutal oleh Israel. Sampai hari ini ada lebih dari 64.000 saudara-saudara kita yang telah dibunuh di Palestina, termasuk lebih dari 19.000 anak-anak, lebih dari 1.600 tenaga kerja termasuk dokter yang terakhir kali dibunuh dengan sengaja di rumahnya karena dia diincar. Dan ada 249 jurnalis yang terus mengabarkan kepada dunia tentang kebenaran dan terus dibunuh. Dan terakhir adalah 5 jurnalis Al Jazeera dibunuh secara brutal, secara bersamaan, sehingga tidak menyisakan satupun jurnalis di Gaza. Dan Aceh Film Festival ini diselenggarakan bertepatan dengan festival lain di muka bumi yang juga berlangsung seperti Venice Film Festival di Italia dan Toronto Film Festival di Kanada. Dan teman-teman tahu tamu-tamu yang hadir di Venice mereka semua membawa bendera Palestina, mereka menulis di tangan mereka Stop Genocide. Mereka memakai bros bendera Palestina, mereka memakai kifayah ya namanya. Dan saya berharap malam hari ini teman-teman di gedung ini kita menggemakan bersama Free Palestine. Kita jangan kalah dengan teman-teman di Italia, jangan kalah dengan teman-teman di Kanada yang memperjuangkan dan meneriakkan terus Free Palestine. Jadi teman-teman di bumi serambi Mekah ini, di ruangan ini saya ingin malam ini kita teriakkan Free Palestine dengan menggema. Tapi sebelum kita berteriak bersama-sama, saya sedikit saja izinkan saya bercerita. 2 bulan lalu saya ke sebuah negara kecil di Afrika Utara. Negara itu bernama Tunisia. Negaranya Maroko, tetangga Maroko dan Algeria atau Aljazair. Ini negara kecil sekali ya di ujung sini. Saya itu kemana-mana pakai kalung bendera Palestina. Dan setiap orang di sana, every single person, setiap orang menyapa saya, Filistin. Filistin itu dalam bahasa Arab artinya Palestina. Filistin, very nice. Lalu kemudian mereka mulai bertanya kamu dari mana dan sebagainya. Oh Indonesia, that's nice. Saya bertanya-tanya kenapa semua orang di Tunisia itu selalu meneriakan Palestina dan mereka appreciate dengan kalung yang saya pakai. Kalung yang saya pakai ini menjadi bahasa komunikasi saya dengan orang-orang di Tunisia. Semuanya meneriakan Free Palestine. Dan konvoi Sumut yang mungkin teman-teman pernah dengar ke Jordania, ke Egypt dan kemudian mereka tidak boleh masuk itu diinisiasi oleh negara kecil bernama Tunisia ini. Lalu saya mendapatkan jawabannya. Kenapa orang-orang Tunisia begitu ekstrim membela Palestina? Ternyata guru dan orang tua mereka telah mengajarkan anak-anak ini sejak mereka kecil, "Hei anakku, kita punya brothers and sister di sebuah negara bernama Palestina.
They are our brothers and our sisters. Jadi dari kecil mereka sudah dididik, di brainstorm bahwa ada negara bernama Palestina di mana mereka adalah saudara-saudara kita. Jadi begitu Palestina tersakiti, Tunisia juga tersakiti. Dan di tahun 60-an, Tunisia adalah satu-satunya negara yang membuka pintu bagi Presiden Tunisia untuk lari ketika dia dikejar di Israel. Ketika negara Timur Tengah menutup pintunya, hanya Tunisia yang membuka. Sehingga Tunisia sampai saat ini dianggap musuh Israel. Jadi saya ingin teman-teman di Aceh, di Serambi Mekah Aceh ini, apakah kita sudah siap untuk support Palestina dan berteriak Free Palestine malam ini? Kita berdiri ya, kita semangat, kita kasih semangat buat teman-teman di sana. Video ini akan sampai ke Palestina. Oke, saya kasih aba-aba, kita berteriak bersama-sama Free Palestine, from the river to the sea. Free Palestine! Free Palestine! From the river to the sea! Free Palestine! Free Palestine! Kita bersama-sama bernyanyi from the river to the sea 2 kali aja. From the river to the sea, free Palestine, free Palestine. From the river to the sea, free Palestine, free Palestine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.